Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran PF Simulasi Apotek untuk adik-adik kelas 11 yang sedang melakukan magang atau praktik kerja lapangan di apotek. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi part kedua, yaitu pelayanan informasi obat atau yang kita sebut dengan PIO. Nah, sebelumnya kemarin kita telah membahas definisinya ya. Kemudian juga kemarin ada tugas. Nah, untuk kali ini kita review tugas dari teman kalian. Salah satu teman kalian di sini ada dokumentasi pelayanan informasi obat. Dia menulis lengkap identitas penanyanya, data pasiennya juga, biodata ya. Kemudian pertanyaannya juga lengkap, jenis pertanyaannya, kemudian jawabannya juga ada. Nah, ini kurang referensi ya. Jadi nanti ditambahi lagi untuk referensinya dapat dari mana, buku ISO FI atau buku-buku lainnya. Kemudian ini ada dokumentasi konseling. Nah, kebetulan nama pasiennya adalah Rani, diagnosanya belum tahu ya di sini. Kemudian ada riwayat alergi tidak, keluhannya batuk dan flu. Oke, baik, ada tanda tangan pasiennya, ada juga tanda tangan apoteker. Nah, untuk yang belum silakan dikerjakan. Saya tunggu batas akhirnya mengerjakan yaitu besok. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita langsung saja next ya ke selanjutnya, yaitu beda atau perbedaan PIO, pelayanan informasi obat, dan konseling. Nah, bedanya apa sih Bu? Nah, kita lihat pada tabel ya, di situ ada keterangannya. PIO yang PIO sebelah kiri, kemudian yang konseling sebelah kanan. Bisa dilihat. Untuk lokasinya tempat tidak masalah ya, jadi untuk pelayanan informasi obat bisa di mana saja. Sedangkan untuk konseling biasanya lokasi mudah dijumpai dan biasanya ada dekat di dekat outlet apotek seperti itu. Kemudian PIO biasanya membuka tidak perlu tatap muka secara langsung, jadi bisa menggunakan metode tertulis seperti IMA tadi ya, seperti punya teman kalian tadi. Nah, kalau konseling dia perlu melakukan tatap muka secara langsung. Nah, artinya biasanya konseling ini dilakukan face to face di apotek seperti itu setelah menerima obat. Nah, untuk PIO sendiri orientasi kepada tenaga kesehatan, sedangkan konseling orientasi kepada pasien atau keluarga. Kemudian ada lagi ini literatur yang dibutuhkan lebih kompleks ya, jadi lebih lengkap. Sedangkan konseling literatur yang dibutuhkan relatif standar saja. Kemudian metode untuk mengajukannya pertanyaan juga berbeda. Jadi ada secara lisan, secara tertulis. Sedangkan konseling hanya bertanya secara lisan aja ya. Konseling ini seperti KIE. Oke, next yang selanjutnya. Jadi dalam PIO atau pelayanan informasi obat kita harus memuatkan informasi ya. Tentunya harus objektif, kemudian juga harus akurat, jadi harus benar-benar terpercaya, kemudian up to date atau yang paling terbaru. Nah, setelah itu kita bisa menjelaskan kepada pasien ya, sehingga penggunaan obatnya bisa digunakan secara rasional, serta nanti untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Nah, untuk penggunaan obatnya rasional sendiri itu berasal dari dua sisi, yaitu dokter dan apoteker. Jadi fungsinya untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi kepatuhan juga merupakan tingkat ketepatan perilaku individu pasien ya dengan nasihat medis atau kesehatan. Terus kemudian apabila ada ketidakpatuhan dapat diartikan biasanya sebagai kesalahan pasien dalam menerima informasi yang diberikan oleh kita sebagai petugas kesehatan. Nah, fungsinya apa kita memberikan PIO tersebut? Ya, tentunya untuk tercapainya tujuan terapi. Jadi apabila ada pasien misalkan ada sakit flu, nah tujuan terapinya supaya sembuh dan tidak mengalami atau terserang virus tersebut lagi. Adapun informasi tentang obat, jadi yang pertama waktu penggunaannya. Biasanya kalau di resep ada aturannya ya, jadi mungkin diminum siang hari, malam hari atau pagi hari. Kemudian cara minum obatnya, apa minumnya ya. Jadi ada kalau obat diabetes itu biasanya ada yang diminum saat makan, ada yang sebelum makan atau sesudah makan. Adapun frekuensi penggunaannya, jadi dosisnya, kemudian lama penggunaannya berapa hari, dan obat yang tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Nah, ini seperti antibiotik ya, supaya tidak terjadi resistensi. Kemudian ada obat anti epilepsi atau anti epilepsi atau kejang itu ada phenytoin seperti itu. Kemudian next, jadi ini informasi ya. Jadi terdapat dua metode yang digunakan dalam informasi obat. Yang pertama metode tertulis.
dan metode tidak tertulis. Jadi informasi tertulis yang sudah biasa diberikan adalah penulisan etiket pada kemasan obat. Jadi ini yang tertulis biasanya kalian lakukan pada saat mengerjakan resep, kemudian menuliskan etiket pada kemasan obat tersebut. Jadi situ ada informasi cara pakainya ya, berapa kali sehari, apabila sirup menggunakan sendok makan atau sendok teh. Nah, seperti itu. Nah, informasi ini biasanya diikuti dengan informasi lisan yang dapat disampaikan pada penyerahan obat. Ini biasanya kita dampingi dengan KIE yang biasanya kalian lakukan. Nah, dalam informasi obat ini terkait dengan edukasi dan konseling tadi, keduanya harus diperhatikan agar apoteker secara efektif mampu memotivasi pasien untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam regimen terapi. Jadi, fungsinya edukasi dan konseling tadi supaya apotekers ini ya lebih mampu memotivasi pasien untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam penggunaan obat tersebut. Nah, konseling adalah suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan. Ini menurut Menkes tahun 2004.